Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membacakan renungan dengan tema Beritakan nama Kristus, bukan nama kita. Ketika kita beribadah di hari Jumat Agung atau Paskah, apakah yang kita rasakan? Apakah kita menikmati Paskah atau Jumat Agung itu hanya sekedarnya? Atau kita menikmati hanya pada hari itu saja, lalu kita lupa dan kita melewati hari seperti biasa kembali? Murid-murid Kristus di dalam Markus 16 ayat 13-16 mengalami hari Jumat Agung dan Paskah juga seperti yang saat ini kita alami. Tetapi mereka memilih untuk tidak percaya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka baru percaya. Sebagai murid Kristus, kita mempunyai tanggung jawab yang besar akan panggilan Allah di dalam hidup kita. Bahwa kita harus menjawab tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hal inilah yang Kristus ingatkan kepada kita untuk menjadi murid Kristus di zaman sekarang. Jangan sibuk dengan ketakutan kita, jangan sibuk dengan pergumulan kita. Masihkah kita punya fokus akan panggilan Tuhan di hidup kita? Bahwa kita harus memberitakan Injil ke seluruh bumi. Seluruh bumi itu sangat luas. Seluruh bumi adalah bangsa dan suku kita. Sudahkah kita memberitakan Injil kebaikan Tuhan itu? Sudahkah kita menceritakan bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib, bahwa Yesus sangat luar biasa di hidup kita? Sudahkah kita menyampaikan Injil kebenaran itu ke seluruh bumi, ke seluruh suku, ke seluruh wilayah kita? Sudahkah kita menerima dan melakukan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus untuk memberitakan kabar baik ini ke semua orang? Namun sebagai pemberita Injil, kita sendiri juga harus terlebih dahulu percaya dan juga mengimani Injil itu sendiri. Bahkan tidak hanya mengimani, kita pun harus mengalami bahwa Injil itu sungguh hidup di hidup kita. Karena ketika kita memberitakan Injil, kalau kita sudah mengalami bahwa Injil itu hidup di hidup kita, kita tidak akan seperti orang yang jualan di jalan, bahwa kita jualan tetapi tidak menikmati apa yang kita jual. Itu hanya suatu kiasan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengalami Injil itu terlebih dahulu. Ketika kita memberitakan Injil itu, bahwa Injil itu hidup, bahwa orang-orang yang kita sampaikan pun akan mengalami hal yang sama, menikmati kebenaran itu, menikmati kehidupan itu bersama-sama. Percayalah, Roh Kudus yang memimpin kita ketika kita menjadi pemberita Injil, ketika kita menyampaikan kebenaran Allah. Roh Kudus yang memampukan kita melakukan semuanya. Kita tidak pernah melakukan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat untuk kita dapat melakukan pemberitaan Injil itu sesuai dengan kehendak Allah. Mari sama-sama kita menikmati kebangkitan Kristus di hidup kita. Mari sama-sama kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di hidup kita. Mari sama-sama kita menjadi orang yang diselamatkan dan terus ada kerinduan untuk memberitakan Injil. Tidak harus jauh-jauh kita ke beberapa suku atau ke seluruh dunia. Mari kita lihat kanan kiri kita. Masihkah ada orang yang belum mengenal Kristus? Mari kita lihat saudara kita. Masihkah ada yang butuh kasih Tuhan yang sesungguhnya? Masihkah ada yang butuh keselamatan dari Yesus Kristus? Kita lakukan bagian kita yang terdekat dahulu. Percayalah bahwa Tuhan memampukan kita. Ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita menikmati kuasa kebangkitan di hidup kita untuk menjadi murid Kristus, untuk bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan sudah berikan di hidup kita, melayani sama-sama, memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan, dan terlebih lagi menikmati firman Tuhan itu hidup di hidup kita. Mari sama-sama kita alami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita alami sendiri bahwa firman Tuhan itu sangat hidup di hidup kita. Selamat memberitakan Injil, selamat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.